Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata pelajaran PPKN. Kali ini di kelas 8 tingkat MTS atau SMP semester 1 atau ganjil. Materinya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum mengawali perjumpaan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, ada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator: bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terus mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya maksudnya mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kita juga harus tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah anak-anak mengikuti, diharapkan siswa dapat pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila muncul pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti berbatu, sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau 5 dasar. Berikut menurut para ahli Pancasila. Maksudnya berikut menurut para ahli. Menurut Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Next. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, berpendapat bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang C, menurut Profesor Dr. Handus Notonagoro SH, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia.
2. Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran sehingga tak ada satupun kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kedudukan Pancasila sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum, merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pikiran pokok. Selanjutnya, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintah termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. C. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. D. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. F. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Terus lanjut yang ketiga, fungsi Pancasila. Nah, ini fungsi ya. Pancasila mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu fungsi sebagai ideologi nasional dan fungsi sebagai dasar negara. A. Pancasila sebagai ideologi nasional. 1. Pancasila sebagai ideologi. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbaik. B. Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila-sila Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. A. Fungsi sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di Indonesia. Negara Indonesia memberi hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. B. Fungsi kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya sila kedua, yaitu pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak sewenang-wenang memperlakukan sesama manusia. Negara menjamin hak dan perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia. Negara menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Terus sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara mengatasi segala perbedaan serta pengakuan negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang ketiga ya.
4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan kedaulatan dalam negara Indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dalam negara Indonesia. Baru pemungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jaminan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan atas asas konstitusi dan tidak bersifat absolut. Fungsi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta menguasai hajat orang banyak oleh negara. 2. Negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. 3. Negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. 4. Negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya agar media pembelajaran di channel saya ini lebih berkembang dan lebih baik lagi. Kritik dan sarannya nanti saya kirim di email saya aja. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.